Welcome back to my channel Mr. Biro. Hari ini aku akan melanjutkan mereaction Didi Merdeka mereaction Comic Booster Simulator part 3 sebelumnya. Dan kali ini akan jadi reaction part 4 lah. Maksudnya dalam reaction part 3, tapi sebab tiba-tiba videonya tiba-tiba berhenti sebab banyak sangat MB yang digunakan dan sambung dengan reaction kategori mereaction video reaction Comic Booster Simulator part 3 episode 2. Episode 2 sebab ini adalah sambungan. Tak bersama lah. Mari kita melanjutkan sambungan Comic Booster Simulator part 3 episode 2. Itu nggak hanya cuman dari jualan komik dengan tanda tangan palsu loh, tetapi kalian juga bisa ditangkap kalau kalian gebuk para pelanggan di toko komik. Seperti yang kalian tahu, di dalam game kan ada sendal yang kalian pakai untuk usir para pencuri. Ada ini juga ya, ada vending machine juga ya. Kalau kalian gebuk para Bentar, ini vending machine apa Anda? Masa vending machine komik? pelanggan di toko Kayaknya iya deh. komik. Seperti yang Iya, vending machine komik juga guys. kalian tahu, di dalam game kan ada sendal yang kalian pakai untuk usir para pencuri. Nah, ini juga bisa dipakai untuk gebuk pelanggan dan juga pejalan kaki. Udah kayak GTA aja ya. Iya nih. game. Nah, kita tuh bikin Nah itu, kalian bisa tempat ini ya. Itu tempat yang 18 plus itu di situ guys. udah kayak GTA aja ya ini game. Nah, kita tuh bikin Wih, cantiknya kalian bisa kakaknya mukul itu loh, para bro. pelanggan itu bukan semena-mena doang. Ya. Tetapi ini tuh tujuannya untuk memukul pelanggan yang bandel. Karena kadang-kadang ada pelanggan yang shoplifting, alias mereka maling buku kalian. Orang-orang kayak gitu tuh mesti kalian gebuk buat Yang kalian ngambil gitu. duitnya. Tapi kalau warganya nggak bersalah, warga biasa aja, ya jangan digebukin guys, kasihan. Adanya tuh nanti kalian jadi buronan polisi. Tapi jujur aja sih guys, seru juga sih ini gebuk-gebukin customer. Yang penting hati-hati aja karena bintang wanted level kalian itu bisa makin naik. Dan semakin naik maka makin tinggi dendanya. Dan selain denda, polisi yang kalian lawan itu juga makin sulit. Jadi ada polisi yang wanted level 1, ada polisi yang wanted level 2, ada yang level 3, level 4, sampai level 5. Nah, polisi yang wanted level 1 kan kayak gini. Coba dong kalian komen di bawah, wanted level 2 sampai 5 itu kayak gimana nih polisinya? Jadi nggak cuman ini doang guys polisinya ya. Pakai topi, apakah mereka bawa senjata? Pakai armor. Di bawah video ini, dan kalau bisa saran yang kalian masukin itu terinspirasi dari sebuah komik yang terkenal. Anyway, ini adalah fitur terbaru di dalam game di mana kita ada oke. sistem polisi. Semakin tinggi bintangnya, ya dendanya makin tinggi juga. Dan kalau kalian nggak mau bayar, ya lawan aja. Tetapi lawannya juga makin sulit. Gue nggak mau kasih lihat terlalu banyak gimana cara berantemnya, jadi kalian cobain sendiri aja nanti di bulan Desember. Lanjut, seperti yang pernah gue share sebelumnya, game ini menceritakan perspektif kalian yang membuka usaha toko komik bersama ibu kalian. Tetapi tiba-tiba ada meteor yang ngancurin toko kalian. Dasar lawak Kemudian emang. ada seseorang yang bernama Max yang menawarkan gedung baru. Dan mirip dengan lawan Pistol Simulator, kalian mesti bayar hutang. Nah, kalau kalian bayar hutangnya akan ada cerita sendiri. Nah, di akhir cerita itu kalian akan mendapatkan sebuah item baru. Gue gak mau spoiler main story-nya, tetapi yang gue mau spoiler adalah side story tentang saudara kita yang Saya cakap di video part 3. Itu part 3 yang awal-awal. Ada side quest mengenai orang yang jual grinding komik yang harga murah. Inilah saudara kita, Salam. Atau kalau dibalikin nama dia, Malas. bernama Salam. Oh, Jadi di dalam game ini ada beberapa side story yang bisa kalian ini jalanin. Pam. Spoiler adalah ini side kayaknya yang item baru. lokasi. Nah, terus kita bisa Nama Salam. Jadi di dalam game ini ada beberapa side story yang bisa kalian jalani. Salah satunya itu adalah tentang saudara kalian yang nampaknya depresi nih, terjebak di kamar aja. Anu kita kah? Ini Saudara adalah kita side kah? story yang sangat simple di mana kita akan membantu saudara kita yang lagi struggling. Dan setelah kita bantu saudara kita yang kita jalan, Oh, ya dia yang jual. maka kalian akan mendapatkan fitur baru, yaitu ada toko yang jual komik bekas. Nah, di sini tuh kalian bisa beli komik dengan harga yang lebih murah. Gak hanya itu, tetapi kalian juga bisa membeli graded komik di sini dengan harga yang sangat mantep. murah. Pantesan ya, Ini cuma banyak banget sehari fiturnya sih. sekali.
Nah, quest ini adalah salah satu quest dari 10 side quest yang kita sudah sediakan di dalam Comic Anjir, Book Store 10, bro. Simulator. Udah ada side quest ramen, ada side quest tentang saudara kita, dan ada side quest lainnya. Wih, banyak Setiap side banget. quest itu akan memberikan Itu side quest doang tuh. dia atau blog berikutnya di mana gue akan kasih lihat pegawai-pegawai yang ada di toko komik. Dan juga jangan lupa bentar. Siapa namanya nih, guys? Siapa namanya nih? Nanti Azza jangan spam ya, jangan spam cuy. kasih lihat pegawai-pegawai yang ada di toko komik. Dan juga jangan lupa untuk wishlist di Steam dan pre-register di Google Play Store. Kalau kalian penasaran gue selama ini pergi kemana, kalian bisa klik video ini. Nah, itu Oke deh, yang subscribe itu aja muncul dari tuh gua. notifnya. Thank you semuanya yang udah nonton. Bye-bye. Mantap. Kalau misalnya kita Oke lah. Ini bukan maksudnya. memasukkan tanda tangan, kita karena coba banyak banget ya. Dan saya akan sambung dekat video ini sebab masih tahap 5 menit. Saya akan sambung mereaction di Comic Book Store Simulator 44 dan banyaknya pegawai. Terus ya. Ini dia. Jadi di sini ya ada dua. Dan nanti nama tajuk dah akan jadi reaction Comic Book Store Simulator 44 dan react CBSS part 3 episode 2. Sambungan part 3 episode 1 dan fitur banyaknya pegawai di toko komik kita. Reaction Dedi Merdeka, React Andi Lukito. Oke, itu lah nama 12 penjaga toko komik. 12 cuy. 12. Banyak amat dah. Ini berarti 12 misi deh ya. Ya nggak sih? Oh enggak. Kalau laundry itu kita dapetin Kasih lihat ke kalian update terbaru di Comic Book Store Simulator, yaitu ada toko cat. Nah, ini kan lumayan simpel ya. Kalian tinggal ke sini beli dan beli. Nah, kalau kalian cari nggak ada barangnya, Mbak, gimana Mbak? Mbak, bukannya Mbaknya kenapa cantik aja. lucu banget ya. Nah, ini ada di inventory kalian, di mana kalian tinggal bawa dan di cat dan selesai. Jadi kalian bisa sama cat ya, dengan sama. tekstur Laundry yang juga kayak gitu. berbeda-beda nih. Jadi kita di sini ada rare, ada yang rare itu lebih mahal, kalian bisa lihat harganya ya beda nih. Ini yang common. Yang common itu tentunya yang biasa lah ya guys ya. Gak terlalu wow kayak cuman garis-garis doang. Oh, ini ada kayaknya yang rare nambah nih, ini deh, rare nambah tuh yang kenyamanan ada orang. teksturnya. Dan kita sengaja bikin banyak variasi biar kalian bisa milih deh mau yang mana. Nah, nggak hanya yang common dan rare, ada juga yang epic. Dari namanya epic ya artinya Mahal ini banget, tuh yang Jir. lebih mantap. Ini kita langsung beli aja nih. Jadi kalau kalian suka warna pink, Wih, dan kalian suka bagus. lost, kalian bisa menggunakan ini. Kalau kalian suka yang lebih klasik, nah kalau kalian pengen yang lebih elegan, Ih, juga bisa bagus, pakai ini. Ini Jir. rasanya kayak luxurious ya. Dan itulah sistem cat di game Comic Book Store Simulator. Nah, yang gue belum kasih tau ke kalian adalah kan kita ada reading table nih. Reading table itu bisa kalian atur harganya. Jadi kalian mesti ke sini ke aplikasi nama Price Pal. Ini kalian bisa set harga. Tapi ingat ya, semakin mahal belum tentu dia mau. Jadi kalau kalian pengen mahal Oh, kalian bisa atur. nih, Tapi bisa kalau nih. kalian nggak pede, pengen ke harga default, kalian bisa ke reset aja nih dan kalian set ke yang original yaitu $10. Nah, Bentar. Ini ada envelope sama gift wrap ya. Oh pakai amplop sih? Kenapa komik dikasih amplop, kocak? Terus ini ada yang bungkus kado. Kalau bungkus kado sih wajar-wajar aja sih ya. Mungkin ada yang mau ngehadiahin temennya mungkin ya, pacarnya gitu. Pakai komik gitu ya kan. Cuman amplop buat apa dah? Buat ngelamar kerja gimana? ke yang original yaitu $10. Nah, di kanan ini ada dua fitur yang belum gue kasih lihat. Ada fitur envelope dan fitur gift wrap. Tapi gue mau fokus ke aplikasinya dulu nih. Karena di aplikasi ini kalian bisa lihat ada harga-harga. Nah, price ini biar para pelanggan tahu, kalian bisa kasih tahu lewat aplikasi dekor di floor dekor. Ini udah banyak banget guys dekorasi lantainya. Ini kalau review sosok capek sih, tapi ini nih service price board. Jadi kalau kalian beli, nanti gitu. kurang lebih isinya kayak gini. Jadi kalian bisa Kayak orang jualan kalian bisa depan lihat anu guys. harganya. Nah, $10 dikasih per tahu jam. ya. Jadi per jamnya itu $10 gitu. Oh iya. Kalau komik kan udah ada di rak kan harga-harganya gitu loh.
Kalau ini buat yang kalau misalnya mau lewat gitu, mau baca komik gitu loh, tempat ini harganya $10 per jam. Lumayan ya. $10 itu ini guys 160.000 anjir. Jam kocak. Nah, ini kalian bisa bawa Main dan padel kalian aja. bisa pajang di depan toko kalian. Mantap. Jadi nggak hanya di dalam toko, tapi kalian juga bisa ganti di luar nih. Banyak kan ya yang bisa Vending kalian machine, pasang Jir. bagian luar nih, dari sini sampai sini sampai sini. Nah, Oh, mungkin guys, kalian guys, bingung, banyak kan ya yang bisa kalian pasang bagian luar. Nih, Jir, itu dari apaan, sini cuy? Sampai sini. Ada manusia putih. Kalian lihat ya tuh? Tuh yang di atas ini nih. Ini. Ada misi tuh manusianya apa kayak bapak-bapak tapi dia pucet banget cuy anjir. Putih. Hitam bajunya ya. Hampir lah. Ini sampai sini. Nah, mungkin kalian bingung ngapain bisa taruh barang di depan selain papan. Nah, itulah kenapa kita ada fitur baru, yaitu vending. Nah ini vending machine-nya tapi isinya komik guys. Jadi di vending machine ini ada 3 jenis. Komik itu yang biru nih. Ini komik. Kalian bisa lihat ini promosinya komik-komik semua nih. Ada yang namanya manga. Jadi kalau kalian buka dulu. Oh, tamparannya. Bak. Lah, Di sini ada manga, of course. Setelah itu, Ya. Kayak terkutuk guys, vending machine. Terkutuk vending machine mangga. Tapi di sini ada manga dan terakhir ada yang nama manhwa. Nih, kalian bisa lihat iya, ini iya. bakal pakai yang manhwa nih. Nah, Oh jadi ada vending machine. Ada vending machine-nya buat komik, buat manga sama manhwa ya. Bentar. Ada gambarnya nggak sih? Aku tuh nyari. Ada coy, kocak. Tapi nggak ini ya, maksudnya nggak ini cuy, nggak apa sih bisa dibilang kayak nggak familiar lah bisa dibilang cuy ya, kayak bukan kayak snack sama minuman kan. Aku tuh taunya sih ada yang jual pisang di Jepang itu ya, pisang, terus sebat ya, sebat ada, terus kayak minuman ada gitu cuy. Makanan ada ya, jadi kayak jual makanan bahkan sandwich, mie ya. Itu ada vending machine-nya emang aku tahu, tapi kalau komik sih aku baru tahu juga nih. Kayak gabut gitu ya, lewat gitu. Oh, ada vending machine nih jual komik, beli gitu sambil baca gitu. Mungkin gitu sih ya konsepnya. Bener nih aku baru tahu loh guys. bisa masukin komik. Jadi misalnya kalian punya komik yang namanya Nafuton. Nah, Nafuton ini nggak bisa kalian masukin sini nih. Wrong comic type. Kalian mesti taruh di manga punya. Taruh dulu nih, terus tinggal masukin. Di sini sama, kita Topnya bisa 10 ya? Kalau kalian udah taruh di rak buku, dia bakal otomatis. Tapi kalau kalian pengen ganti lagi ya bisa lah. Nah, bedanya apa? Vending machine dengan yang shelf biasa, itu adalah ini otomatis. Jadi pelanggan yang datang itu bisa langsung belanja di sini. Dan kalau kalian udah kelar, kalian tinggal ambil koinnya nih. Mirip kayak vending machine di lab nih. Jadi ada customer yang beli di bukunya, cekring, dan dia udah bayar. Anjir, mahal banget ya. Dan dia pakai duit shilling dia masuk dalam vending machine, mendapatkan komik dan dah bayar, ambil komik dan nak pergi balik. Kita pukul dia dan sisa duit yang dia pegang Oke, terima kasih duitnya. ada dekat lantai dan kita boleh ambil. Fitur ini sangat membagongkan. Contohlah kau pergi dekat kedai macam pasar raya gitu, duit shilling, dah masuk dalam mesin tikam tu, dah dapat barang. Dan masa tu kau terjatuh dan duit shilling kau terjatuh. Kau tak nampak rupanya pemilik kedai tu pergi luar. Masa kau kena baring terjatuh tu, dia ambil duit shilling kau dan dia bawa masuk kedai dia dan letak dalam tempat letak duit. Dan kau balik dengan cuma bawa barang tu tanpa kehadiran duit shilling yang kau sisa tu. Contohnya macam tu ya. Loh. $29. Oke, terima kasih duitnya. Nah, kalian juga bisa akses $29. Vending machine. JT kan berani juga lu ya. Bang Andi buat komik booster simulator seperti terima kasih, GTA. Itu polisinya juga ada guys. Polisi. Wah ini mau nyanyiin GTA 6 nih aku yakin. Dalam lubuk hati para tim akhir. Aku mau coba, aku penasaran.
yang namanya vending machine. Di sini kalian bisa beli komik, manga, atau manhwa. Jadi tinggal kalian beli aja, terus nanti kalian bisa pasang di depan toko kalian seperti ini. Keep in mind ya guys, kalau vending machine itu masing-masing itu bisa mendatangkan pegawai. Jadi langsung next day, dan kalian bisa lihat kalau jumlah customer kita dari vending machine dari 88, fitur vending machine ini bisa kalian akses saat kalian sudah mencapai rank 4. Terdapat kalian tinggal nyantai karena setiap mesin ini akan mendatangkan pelanggannya sendiri. Mantap. Next, kita mau bahas mengenai pegawai di game Comic Book Store Simulator. Jadi di game Comic Book Store Simulator itu banyak banget pegawai. Setiap mesin ini akan mendatangkan pelanggannya sendiri. Mantap. Next, kita mau bahas mengenai pegawai di game Comic Book Store Simulator. Jadi di game Comic Book Store Simulator itu banyak banget pegawai. Jadi di game Comic Book itu banyak pegawai. Ini juga karakternya tuh udah ada nama duluan. Aku lupa namanya, Mbak yang ada pita rambut merah itu loh. Ini Mai, ada 3 Mai guys. Waduh. Aku bingung mau milih yang mana anjir. Wah, Pegawainya. Kita banyak banget Mai ini. Ada di aplikasi staff. Jadi kalian bisa ke sini dan di sini akan dikasih tahu Fujimoto. Nih ya, yang pegawai pertama. Name Fujimoto, job check out item for players customer. Maksudnya dia akan check out, maksudnya akan dia jaga kasir, jaga tempat yang bayar barang tuh, dan dia akan ini dan favorite dan akan melayani pelanggan, dan dia memiliki favorite comic for captor Snack Kura volume 1 dan tak tahu. Check ini out Fujimoto items ya. for paying. Fujimoto. Nanti aku akan Kasir ada juga. ke nama dia dan kegunaannya. Ada nama Park, job restock service. Dia akan merestock komik kita yang yang dah habis. Yang tukang restock ada juga. Dinti job dia sama macam si Fujimoto. Check out maksudnya sama lah, yang jaga kasir dan melayani pelanggan yang nak bayar. Yang kasir ada. GG job sama macam si yang apa? Jadi kalian bisa ke sini dan di sini akan dikasih tahu Fujimoto cek baju. Ini robot nih. Ke sini dan di sini akan dikasih tahu Fujimoto cek ini Fujimoto ya. Fujimoto. Kasir ada juga yang tukang restock, ada juga yang kasir, ada yang restock, ada. Ini adalah salah satu pegawai kita lah satu robot. Nama dia adalah Tomino Roboto. Dan kegunaannya adalah heads. Dan dia akan membersihkan sampah-sampah, membersihkan kotoran yang ada di lantai, dan akan membersihkan abu-abu yang ada di rak komik kita. Pun yang kegunaan nanti. Ini robot nih. Ini robot kembali ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu, itu pasti robot guys. Yang restock. Itu pasti robot guys. Ini kembali lagi nih ya. Robotnya ya. Robot pembersih. Ya, Tomino Roboto, itu dia yang bersihin lantai dan shelf. Kemudian ada Joe. Name Joe job restock. Dia pun restock juga. Yang restock juga ada Rob. Ini adalah nama dia, name Robert job akan mengusir para pencuri ataupun orang yang shoplifting yang awal tadi tuh, yang tidak masuk dalam komik kita, ambil komik dan pergi macam tu tanpa bayar. Itulah kegunaan Sampam security Robert. Abang Robert itu satpam yang mengusir para obstacles. Ada Kim, restocker juga, ada Chu. Ini kamu handle the case register. Inilah handle case register. Inilah orang yang akan, tak tahulah, register, handle dan teman-teman duit, handle duit komik. Kalian tahu nggak sih siapa? Kok kayak bapak ini sih? Kim handle to case sama. Oh ini kayak wrapping gift. Nanti gue kasih lihat wrapping gift apa. Oh ini yang jadi yang itu tuh juga ada. Ini Mai juga bro. Handle siapa waifu kalian guys? Handle
Fujimoto, Chu, Handle apa ke Sin meja nih. kita, maksudnya Ah, meja lah, meja. ketiga-tiganya main anjir. Juga untuk ini. yaitu yang Dorong baju kamu. ngurusin envelope table. Nah, ya para pegawai ini bisa kalian unlock jika Wah, kalian ini sudah mencapai ranknya. oh, Dan imbang pegawai sih. itu bisa kalian upgrade, terus juga bisa kalian gaji nih. Kalian komen di bawah yang tahu yang Cu. Wah, ini yang bikin nih. buangan di mana? Aduh, sempit. Nah, Ngebak. tebak. Kalian bisa akses Kan kita lantai lantai 2. 2. Jadi kalian bisa ke lantai 2 ini dan kalian Ini bisa penjaga mulai kasir jualan dan juga di kasir. sini nih. Apa sih yang bisa dijual di Banget lantai ya? 2? Yang di lantai 2 itu terserah kalian. Kalian mau jualan komik atau kalian bisa jualan kayak gini-gini nih guys. Kita bisa lihat Merchandise. di sini. Oh, merchandise. Jualan merchandise. Oh Ini my ada god. Harley Quinn t-shirt atau poster. Jadi ini ada poster-poster. Kalian juga bisa jualan keychain nih. ada Keluar. keychain. Bisa jualan. So kalian jualan tote. Nah, jadi Oh, baju merchandise itu. Tapi ada Comeback. juga ada poster tote bag sebelum yang udah nggak dimainin. Insya Allah luas banget guys. Maksudnya kalau separuh kurang sih, harusnya minimal 6 lah ya kan? Minimal 6 cuy. Dan ingat, 6 item gitu loh. Mungkin nanti ada sih kalau misalnya mungkin dibikin kayak kalau level naik. dekat part 1, part 2 sampai part 3 saya tak cakap benda ni, dan dekat part 4 ingat subscribe channel saya sendiri Mr. Biru, subscribe channel Dedi Merdeka yang ada nama link dia, nama linknya dekat bahagian tajuk channel, dan channel pembuat game ini sendiri pemilik Akhir Pekan Studio Andi Lokito. Ingat subscribe ketiga-tiga channel ni, channel yang mereaction video dan antarkan korang Dedi Merdeka yang saya mereaction, dan yang mereaction video orang, mereaction pembuat game ini Andi Lokito. Subscribe ya. Maka merchandise yang bisa dijual Video ini juga belum bertambah gitu. habis. Ya kan? Karena kalau Dan 3 kita- doang sih. Oke, dia bersihin sapu dulu. Mbak ini, Eh, Mbak, Dek, Mas. ini adalah robot. Mas Robot, Mas, itu di atas masih ada, Mas. Ya, biasalah, dia ada prioritas dia sendiri ya. Oh, dia beda-beda. Dia mau kemana, Boy? Lihat dia mau kemana nih? Oh, dia mau bersihin yang ini. Ah. Ya, balik lagi lah ke Di atas. atas ada. Oke, cepetan. Dia Gua malah nungguin nih. pusing ke bawah. Nah, Lah. sebelahnya. Bersihin. Itu Harusnya adalah bos ini jahat dulu dia. ya, yang deket-deket dia dulu. Nah, gitu dong. Ya, itulah pegawai-pegawai yang ada di game kita, guys. Nah, satu hal yang gue belum Itu kasih juga ya. kalian adalah Ulang, kita juga bolak-balik, udah upgrade perihal ganti papan. Jadi kalian bisa pilih papan-papan yang baru. Maksudnya Namanya apa yang mau teman? Kita mulai T-nya, kalian bisa klik yang atas. Tapi ini adalah kenangan-kenangan yang Oh, pernah gitu. kalian lakuin. Misalnya pegawai pertama kalian nih ada CV-nya, atau pertama kali kalian beli license, atau pas kalian udah unlock semua skill, atau pas Oh. kalian udah unlock semua tool, pas kalian udah hire semua pegawai, dan pas kalian udah mencapai rank tertinggi. Nah, kenangan ini nggak kasih kalian hadiah, tapi kan ya namanya juga kenangan ya. Biar kalian bernostalgia pas kalian udah main comic book dari toko yang paling jelek kecil sampai ke yang sudah besar. Dan enggak guys, pas ini kalian udah ini itu kayak achievementnya Steam. Kalau kalian main di PC ya. Jadi kan di Steam itu kalau misalnya kita berhasil unlock skill paling tinggi itu kita dapat achievement gitu. Biasanya di Steam tuh kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh, karena itu yang memoris itu tuh kayak gitulah, tapi ini dikasih di dalam gamenya gitu. Kalau di Steam kan dia di Steamnya beda lagi gitu. Ini kayak TJK. Ini kayak TCG. trading card ya, Handicap TCG simulator ya, trading card berbeda. Jualan komik itu kan ada nego. Nah, itu sampai di kayak TCG. kecil sampai ke yang sudah besar. Dan itulah update comic book store Nah, ini belum nih. versi terbaru. Kalau itu jual lah ya. Jualan komik apa gitu. Ini adalah devlog kedua sebelumnya. Oh, Joker. Oh, ini Wah, ini yang kita lihat Joker. tadi di awal. Joker. Yang terakhir. Jadi devlog yang Nah, ini siapa lagi nih? terakhir itu juga Matrix. Oh, ini Matrix. berbarengan dengan rilis game. Oh, Matrix sih. Emang Matrix ada di komik? Ya. Kayaknya bukan deh. Siapa itu, guys? Nah, itu akan diadakan di bulan Desember dengan rilis game kedua sebelum yang terakhir. Jadi devlog yang terakhir simulator versi terbaru. Ini adalah devlog kedua sebelum yang terakhir. Jadi devlog yang terakhir itu juga berbarengan dengan rilis gamenya. Nah, Oh, ini adalah devlog. Jadi habis ini Bang Andi bakal ngerilis devlog dan sekalian gamenya rilis itu di bulan Desember.
Jadi devlog selanjutnya itu 1 bulan lagi, cuy. Kocak, lama banget. Kedua sebelum yang terakhir. Jadi devlog yang terakhir itu juga berbarengan dengan ini adalah devlog kedua sebelum yang terakhir. Jadi devlog yang terakhir ini abis ini kalau ada devlog bulan Desember. lama banget. Aja cek Project CCTV bentar lagi rilis ya. Tak ada lama sangat guys. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi kan Desember. Jadi akhir Oktober. Ya kan, Dan- Afrizal, bener gak sih? Yang belum wishlist dan belum pre-regis yang main kat komputer ataupun main kat handphone, sila pre-regis dan wishlist sebelum gamenya rilis. Paham? Akhir Oktober. gua bikin. Kalau kalian belum tahu apa aja game yang akan dibikin, kalian bisa klik video ini. Ya ini kita udah tahu ya, Bang A yang Itu aja dari gua. Thank you semuanya yang udah nonton. Bye bye. Cassius. Cassius. Siapa yang tahu Cassius? Cassius itu adalah judi. Judol. Dan judol adalah untuk memperkayakan diri kita di game akhir kan. Kalau anda pernah tengok siapa YouTuber yang main One Night Live, bakso, bioskop dan One Night Live 2, mesti anda tahu apa itu Cassius, apa itu judol. Dan dekat Comic Booster Simulator inilah back. Selamat. Is back. Pecel lele nggak ada doang gitu. Kita pengen ada cerita itu Ndri itu kayak book ini nyambung sampai ada akhirnya gitu loh. Pung sama Nafuton yang dapat pas. Jadi di sini ya Tan, gua nungguin. kita bikin game sampai tamat. Itu juga berbarengan dengan rilis gamenya. Nah, itu dengan rilis game. Ethics. Devlog kedua sebelum Oke lah, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga channel ini dapat 100,000 subscriber. Dan jangan lupa saksikan video saya main game Comic Booster Simulator Part 1 kalau dia sudah rilis. Dan jangan lupa subscribe channel Mr. Biru, channel saya sendiri, hingga dapat 100,000 subscriber. Subscribe channel yang saya review ni, yang saya nonton ni, yang saya react ni, Daddy Merdeka, yang ada dekat link, yang ada dekat tajuk video ni, dan Andy Lukito sang pembuat game Comic Booster Simulator. Saksikan video part 4 adalah video terakhir sebelum part 5 lah dia muncul, dan gamenya pun di-upload oleh Bang Andy. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. To this type. Jangan lupa saksikan video channel ini yang akan datang. Bye bye.